Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi J. Di sini saya akan menyampaikan tentang metode menghafal Al-Quran. Baik, sebelum kita masuk pada metode menghafal Al-Quran, maka kita harus tahu dulu pengertian dari metode. Metode itu secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata metodos, di mana terdiri dari dua suku kata, meta yang artinya melalui atau melewati, dan odos yaitu jalan atau cara. Metode berarti jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Secara terminologi, cara yang di dalam fungsinya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu. Semakin baik metode, maka akan semakin efektif pencapaian suatu tujuan. Metode merupakan strategi yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses belajar ataupun mengajar. Metode harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Maka metode itu bisa dikatakan adalah alat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di dalam kita menghafal Al-Quran, kita perlu langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi metode menghafal Al-Quran adalah suatu langkah-langkah yang harus ditempuh agar dapat menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Langkah-langkahnya seperti mengingat, menyimak, dan meresapi. Adapun metode-metode di dalam menghafal Al-Quran, yang pertama metode wahdah. Metode wahdah adalah cara menghafal satu persatu ayat. Jadi kita menghafal satu persatu ayat, bisa 10 kali, bisa 20 kali, atau lebih. Kemudian yang kedua, metode kitabah, yaitu dengan cara menulis ayat-ayat yang mau kita hafal itu pada selembar kertas. Kita tulis di selembar kertas ayat-ayat yang mau kita hafal. Kemudian yang ketiga, metode simak atau simai, yaitu dengan cara mendengarkan. Jadi mungkin bisa kita putar kaset ataupun kita mendengarkan orang sedang membaca. Nah, itu salah satu metode dalam menghafal Al-Quran juga. Kemudian yang keempat, metode gabungan. Metode gabungan ini adalah metode gabungan pertama dan kedua, yaitu wahdah dan kitabah. Selanjutnya yang kelima ada metode jamak. Metode jamak ini menghafal secara kolektif. Yang lebih bagusnya yaitu dengan adanya seorang instruktur ataupun seorang guru sebagai panduannya. Kemudian yang keenam, metode takrir. Nah, metode takrir ini itu dengan cara mengulang hafal yang sudah kita hafal. Yang ketujuh, metode talaqi. Metode ini merupakan cara menghafal Al-Quran, yaitu dengan menyetor atau memperdengarkan hafal Al-Quran yang sudah kita hafal kepada seorang guru ataupun seorang instruktur. Kemudian yang kedelapan, metode odoa. Odoa itu adalah one day one ayat, dengan cara menghafal satu hari satu ayat. Jadi kita satu hari itu menghafal khusus satu ayat saja. Kemudian yang kesembilan, metode S. Metode S itu adalah seluruh, S-nya itu seluruh, yaitu dengan cara menghafal satu halaman itu mulai dari awal sampai akhir secara berulang-ulang sampai hafal. Kemudian yang ke-10, metode B. Itu metode B, B-nya adalah bagian. Berarti kita ambil satu ayat sesuai tema yang mau kita hafalkan. Yang ke-11 selanjutnya terakhir, metode C. C ini adalah campuran, gabungan metode S dan metode B. Jadi digabungkan jadi satu. Nah, itu namanya metode C. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih kurangnya.
Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.